Halo semuanya, langsung aja ya kita mulai ulasan hari ini. Coba deh ingat-ingat lagi rutinitas kamu pagi ini. Bangun, mandi, sarapan, asyik scrolling handphone bentar, terus pesen ojek online. Kelihatannya normal banget kan? Aman-aman aja rasanya. Tapi di balik itu semua ada satu rahasia besar nih. Setiap langkah kecil dari rutinitas yang kita anggap normal itu, diam-diam ninggalin jejak yang masif banget buat bumi kita, yang udah dibuat dengan sangat bagus ini. Ini bukan buat ngejudge gaya hidup kamu ya, sama sekali nggak. Ini murni buat buka mata kita bareng-bareng. Soalnya kita kan nggak bisa memperbaiki sesuatu yang nggak kelihatan, betul? Nah, makanya aku mau tanya langsung ke kamu nih. Pernah nggak sih kamu ngitung jejak ekologis kamu hari ini aja? Coba direnungin bentar. Santai aja, nggak usah merasa bersalah. Wajar banget kalau belum pernah, karena jejak ini bener-bener nggak kasat mata. Gimana kalau kita ubah sudut pandang kita sekarang, dan coba telusuri lagi hari ini dari awal banget? Bagian pertama, jejak tersembunyi rutinitas pagi. Mari kita ikutin perjalanan satu hari penuh dalam hidup kamu. Mulai dari detik pertama kamu buka mata. Oke, kamu bangun, nyalain lampu, terus nyalain pemanas air buat mandi. Tahu nggak? 60 liter. Sebanyak itu rata-rata air yang kita pakai cuma buat sekali mandi. Dan air sebanyak itu kan nggak muncul gitu aja pakai sihir ya. Airnya dipompa, diproses, sampai didistribusin ke rumah kamu pakai energi yang lumayan gede. Yang sayangnya sebagian besar masih dari bahan bakar fosil. Kelihatannya cuma kebiasaan mikro, tapi tagihan energinya makro banget. Dan itu bukan cuma soal air loh. Busa sampo yang ngalir manis ke selokan itu bawa surfaktan kimia yang ujung-ujungnya masuk dan nyemarin ekosistem kita. Terus lanjut sarapan, bikin kopi sachet atau makan roti yang bungkusnya dari plastik multilayer yang jujur aja hampir mustahil buat didaur ulang. Oh, ditambah lagi nih sama yang namanya energi vampir. Itu tuh charger HP yang terus nancep dan nyedot listrik padahal nggak lagi dipakai. Bayangin aja, kamu bahkan belum keluar pagar rumah nih, tapi jejak limbahnya udah mulai numpuk. Terus, kamu siap-siap berangkat. Entah itu nyetir sendiri atau pesan ojek online, perjalanan ini punya ceritanya sendiri. Lanjut ke bagian kedua, karbon di sepanjang jalan. Begitu roda kendaraan berputar, argo emisi juga langsung jalan. 120 gram. Kira-kira segitulah karbon dioksida yang dikeluarin buat setiap 1 kilometer perjalanan pakai kendaraan bensin. Kedengarannya sepele ya. Eits, tunggu sampai kamu kena macet atau berhenti di lampu merah. Mesin nyala, kendaraan diam. Di situ kamu bakar bensin dan hasilin emisi buat jarak tempuh yang 0 km. Sia-sia banget kan? Sekarang coba deh kita kaliin angka yang kelihatannya sepele tadi sama skala aslinya. 130 juta. Iya, ada 130 juta kendaraan bermotor yang seliwaran di Indonesia setiap harinya. Kebayang nggak tuh? Skala emisi dari kemacetan harian kita ini benar-benar kayak monster raksasa yang nggak bisa kita remehin gitu aja. Terus pastinya perjalanan pagi kurang afdol dong kalau nggak mampir beli es kopi. Kamu pesen dan coba perhatiin apa aja yang kamu dapat. 1 cup plastik, 1 tutup plastik, 1 sedotan plastik, terus dikasih kantong plastiknya juga, plus tisu basah yang bungkusnya plastik lagi. 5 sampah abadi cuma buat nemenin kenikmatan minum yang paling banter 10 menit doang. Dan di hari yang sama, semuanya langsung masuk tempat sampah. Bener-bener sebuah mahakarya dari budaya sekali pakai kita ya. Akhirnya kamu sampai di kantor atau kampus. Deadline numpuk, mulai stres, dan fokus kamu langsung ke kerjaan. Selamat datang di fase ketiga, konsumsi tanpa sadar saat sibuk. Kalau udah sibuk, kita tuh sering banget abai. AC di ruangan emang nyelamatin dari panas. Tapi kamu tahu nggak, tiap 1 derajat aja suhu yang kamu turunin, konsumsi energinya itu melonjak 6% loh. Belum lagi resiko bocornya freon, gas rumah kaca yang ngerinya ribuan kali lebih bahaya dari CO2. Terus soal kertas, pernah salah ngeprint 1 halaman aja? Tanpa sadar, kamu baru aja buang 10 liter air. Itu jumlah air yang dibutuhin cuma buat bikin selembar kertas itu. Jadi kenyamanan mikro di kantor kita ini dibayar sangat mahal sama makrokosmos di luar sana. Waktunya jam makan siang. Kamu beli makanan yang dibungkus styrofoam. Coba deh kita bandingin umurnya. Cuma dipakai 10 menit versus 500 tahun buat bisa terurai. Styrofoam ini nggak bisa didaur ulang di sebagian besar fasilitas yang kita punya. Jadi wadah makan siang kamu hari ini masih bakal nongkrong di bumi pas cicit dari cicit kamu lahir nanti. Gila nggak sih? Rasionya bener-bener nggak masuk akal. Masuk ke sore hari, haus kan? Kamu beli sebotol air mineral. Habis minum, kamu lempar botolnya ke tong sampah. Ngerasa lega karena udah jadi warga yang baik dengan menjaga kebersihan. Tapi realitasnya gimana? Di Indonesia, faktanya cuma sekitar 10% sampah plastik yang bener-bener didaur ulang. Terus yang 90%-nya kemana? Ya menggunung di TPA, dibakar dan jadi polusi udara, atau malah tercecer sampai ke lautan. Kadang, buang sampah pada tempatnya itu ternyata cuma jadi awal dari masalah baru yang lebih panjang. Wah, hari yang panjang akhirnya kelar juga nih. Kamu pulang buat santai-santai. Tapi, jejak ekologis kamu belum berhenti nih. Dia cuma ganti wujud aja.
Kita masuk ke bagian 4, dampak lingkungan dunia digital. 4%. Industri teknologi informasi global saat ini ternyata nyumbang 4% dari total emisi karbon dunia. Angka ini setara atau bahkan udah melampaui emisi dari seluruh industri penerbangan global sebelum pandemi loh. Jadi internet itu nggak cuma ngambang magis gitu aja di udara. Internet itu ditopang sama mesin-mesin raksasa di bumi yang butuh tenaga luar biasa besar. Waktu kamu lagi asik rebahan, maraton nonton Netflix pakai resolusi 4K berjam-jam, ada data center seukuran lapangan bola di belahan bumi lain yang dipaksa nyala 24 jam nonstop. Mesin ini makan listrik dan air pendingin yang jumlahnya gila-gilaan, cuma buat nyalurin video itu ke layar kamu. Belum lagi kalau kamu tiba-tiba keracunan iklan dan langsung check out keranjang belanja online. Satu paket kecil itu bakal ngegerakin truk pengiriman, ngebakar bahan bakar ekstra, dan nambah tumpukan kardus. Padahal mungkin aja barangnya bisa kamu beli langsung di minimarket ujung jalan. Oke, tepat sebelum lampu kamar dimatiin, kamu sikat gigi dulu dong. Nah, ngebiarin keran nyala terus selama 2 menit pas sikat gigi itu, sama aja kayak ngebongkar 12 liter air bersih langsung ke saluran pembuangan. Jadi, hari kamu ditutup dengan satu lagi konsumsi yang sering banget gak kita sadarin. Oke, coba tarik nafas dalam-dalam dulu. Ngelihat akumulasi dari pagi sampai malam begini emang kerasa lumayan berat dan membebani ya. Tapi sebelum kamu ngerasa kewalahan, yuk kita ubah perspektifnya di bagian terakhir kita ini, kekuatan satu pilihan kecil. Ingat ya, tujuan ulasan kita ini bukan buat bikin kamu ngerasa bersalah, tapi murni buat ngebangun kesadaran. Karena dari kesadaran itulah baru lahir sebuah pilihan. Nggak ada kok yang maksa kita buat hidup 100% nol sampah besok pagi juga, nggak gitu. Tapi dengan lebih sadar sama rutinitas harian, kita jadi bisa ngambil alih lagi kendali atas jejak yang kita tinggalin di bumi. Pilihan-pilihan kecil ini tuh punya kekuatan matematika yang luar biasa loh. Mandi lebih cepat 2 menit aja, kamu udah hemat 12 liter air. Biasain nyabu charger, tagihan listrik dan emisi kamu bisa turun 10%. Bawa tumbler sendiri kemana-mana, wah itu bisa ngebunuh ribuan konsumsi plastik sekali pakai dalam setahun. Terus, turunin aja resolusi YouTube kalau cuma dijadiin background sound sambil kerja. Kamu nggak perlu kok ngerubah semuanya sekaligus. Satu perubahan kecil yang dilakuin secara konsisten itu jauh lebih revolusioner daripada 100 niat sempurna yang ujung-ujungnya cuma jadi wacana doang. Pada akhirnya, bumi kita itu nggak butuh segelintir aktivis yang hidup ramah lingkungan dengan sangat sempurna. Yang dibutuhin bumi sekarang adalah jutaan orang biasa, kayak kamu dan aku, yang mau mencoba, mau buka mata, dan berani milih satu tindakan yang lebih baik dari hari kemarin. Jadi, kira-kira apa nih satu kebiasaan yang bakal kamu ubah hari ini? Pilih satu aja, dan mulailah dari situ. Kalau ulasan hari ini ngebantu ngasih kamu perspektif baru, jangan ragu buat bagikan pengetahuan ini ke yang lain ya. Karena kepedulian itu adalah titik awal dari semua perubahan besar. Terima kasih banget udah nemenin aku belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.